Rumah di seberang jalan, rumah dengan setan-setan, dan banyak hal menyeramkan lainnya yang ditayangkan di bioskop. Halo semuanya, nama saya Sergey. Saya tidak pernah percaya pada horor, hantu, vampir, dan sebagainya, karena kedengarannya terlalu kekanak-kanakan. Meskipun rumah yang ada di depanku juga dipenuhi dengan mitos dan legenda, yang paling umum dari mereka adalah bahwa seorang lelaki tua tinggal di rumah itu untuk waktu yang lama, dan semua kerabat meninggalkannya. Dan ketika dia meninggal, tubuhnya ditemukan sebulan kemudian karena para tetangga mulai merasakan bau busuk. Jadi mereka memanggil polisi. Seperti yang mereka katakan bahwa setelah kematiannya, tidak ada keluarga di rumah ini yang beristirahat. Karena melihat hantu kakek datang kepada mereka, sehingga rumah itu kosong. Kedengarannya seperti naskah untuk film, itu membuat saya marah. Saya harus memeriksa. Saya pikir, kalau tidak, mitos dan legenda tidak akan pernah berhenti. Saya mengambil kamera dan memutuskan untuk merekam video seluruh rumah dari dalam, dan kemudian saya akan menunjukkannya kepada semua tetangga. Malam berikutnya saya sudah siap untuk pergi. Saya hanya membawa kamera dan lampu senter. Saya tidak membawa teman, karena mereka akan terus mengolok-olok. Tidak ada masalah untuk masuk ke rumah, karena pintunya rusak. Ya, itu menakutkan di dalam. Saya bahkan takut, bukan karena hantu kakek, tapi karena pengguna narkoba yang bisa saya temui. Saya menyalakan kamera dan mulai berkeliling rumah. Semuanya kumuh, di beberapa tempat, bahkan atapnya akan jatuh. Tempat teraneh adalah dapur, ada kulkas yang berfungsi, dan di dalamnya ada daging segar. Mungkin babi, saya tidak tahu. Kemungkinan besar, para tunawisma keluar dan membeli atau mencuri daging mereka. Tidak, rumah ini biasa-biasa saja, tanpa hantu, tanpa kakek, tanpa setan, dan vampir. Aku berkemas dan pergi ke pintu depan untuk keluar dari sini dan pergi tidur. Tapi ketika buka pintu yang menuju ke jalan, entah bagaimana aku pergi ke sebuah kamar di lantai 2 rumah itu. Saya tidak benar-benar mengerti rumornya, jadi saya segera berlari ke pintu. Dan lagi hal yang sama, bukan untuk mengatakan bahwa saya takut, tapi tidak jelas. Saya memutuskan untuk menganalisis situasinya dan mencoba untuk keluar untuk ketiga kalinya. Tapi ceritanya diulang, itu menjadi menyeramkan. Tapi saya masih tidak dapat memahami apapun. Aku berlari ke pintu lagi dan tersandung sesuatu di tangga. Sebelum itu tidak ada apa-apa di tangga. Saya menyalakan senter untuk melihat sekeliling dan terkejut dengan apa yang telah dilihat. Ada tubuh seorang lelaki tua dengan gergaji di tangannya. Saya mendekatinya untuk bertanya apakah dia baik-baik saja. Tubuhku membeku ketakutan karena seorang lelaki tua tidak bernafas sama sekali. Tapi entah bagaimana mengeluarkan suara. Tangannya berkedut tajam dan dia menangkap kakiku. Aku menjerit sangat keras dan jatuh ke lantai kesakitan. Lukanya sangat dalam. Mataku mulai menutup dan aku melihat lelaki tua ini tiba-tiba bangkit dan pergi ke arahku, mengayunkan gergaji dan tiba-tiba menghilang. Sebelum saya benar-benar pingsan, saya melihat dan mendengar petugas polisi masuk rumah. Ketika saya terbangun dari keadaan pingsan di tempat tidur, orang tua saya memberitahu saya bahwa ada alarm di rumah itu dan polisi datang. Ternyata rumah ini milik seseorang laki yang tidak tinggal di sana. Tapi dia memilih rumah itu, dan untuk beberapa alasan, dia menyetel alarm di sana. Orang tua saya didenda karena saya. Tapi, ada 3 pemikiran di kepala saya. Siapa lelaki tua itu? Mengapa saya tidak bisa meninggalkan rumah dan sampai ke lantai 2? Dan, apakah ada daging hewan di lemari es?